Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia adalah darul amal, tempat kita melakukan perbuatan. Baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang buruk. Sedangkan akhirat darul jaza, tempat kita merasakan balasan daripada perbuatan kita di dunia. Maka baik yang kita lakukan di dunia, baik pula yang akan kita rasakan nanti di hari kiamat. Buruk yang kita lakukan di dunia, maka buruk pula yang akan kita rasakan nanti di hari kiamat. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia, kita akan mendapatkan balasannya nanti di hari kiamat. Dan jangan pernah menganggap remeh perbuatan-perbuatan baik walaupun itu kecil. Boleh jadi yang kecil tersebut besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan buruk sekecil apapun yang kita lakukan di dunia, maka itu juga akan kita rasakan nantinya di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apakah perbuatan yang kita lakukan itu baik? Apakah perbuatan yang kita lakukan itu buruk? Walaupun dia itu kecil, sekecil biji sawi, maka semuanya akan kita pertanggungjawabkan, akan kita dapatkan balasan nantinya di hari kiamat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua perbuatan yang kita lakukan di dunia akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang telah Allah berikan kepada kita, kemana umur itu kita pergunakan? Sudah 60 tahun misalnya Allah telah memberikan umur kepada kita, selama 60 tahun tersebut kemana kita pergunakan? Tubuh, tangan kita, kaki kita, lidah kita, mata kita, telinga kita. Apakah kemana semua itu kita pergunakan? Apakah kepada perkara yang memang diperintahkan oleh Allah, ataukah kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki yang telah Allah berikan kepada kita, harta yang telah Allah titipkan kepada kita, dari mana kita dapatkan rizki tersebut dan kemana kita peruntukkan rizki tersebut, maka itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita bisa berbohong, kita bisa menyembunyikan apa yang telah kita lakukan di hadapan manusia. Kita bisa bersaksi palsu. Yang benar boleh jadi salah, dan yang salah boleh jadi benar. Itulah dunia. Tetapi nanti di hari kiamat, tegaknya keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang yang telah kita zalimi, semua orang yang telah kita sakiti, semua orang yang telah kita ambil haknya secara paksa, semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan luput daripada pemeriksaan Allah. Karena sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini
kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka usahakan. Jadi selama di dunia, berapa banyak lidah ini telah menyakiti hati orang lain? Berapa banyak lidah ini telah berbicara kasar kepada orang lain? Berapa banyak lidah ini telah berbohong kepada orang lain? Berapa banyak tangan ini telah menzalimi, mengambil hak-hak orang lain yang bukan haknya? Berapa banyak kaki ini yang telah berjalan kepada tempat yang tidak diperintahkan Allah? Maka semua itu tentu tidak akan luput daripada pemeriksaan dan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang kita zalimi, nantinya mereka akan menuntut kita di hari kiamat. Ya Allah, si A telah menzalimi saya, ya Allah. Dia telah membuat hati saya menjadi sakit, ya Allah. Dia telah mengambil harta saya secara zalim, ya Allah. Maka pada hari ini saya menuntut keadilan kepadamu, ya Allah. Maka pada hari itu, untuk kita meminta maaf kepada mereka, semua itu tidak akan berguna lagi. Maka pada hari itu, yang dibutuhkan oleh orang yang kita zalimi, jika memang kita mempunyai kebaikan, maka akan Allah ambil kebaikan kita, diberikan kepada orang yang telah kita zalimi. Itu baru satu orang. Coba kita bayangkan jika kita sendiri tidak mempunyai kebaikan, tidak mempunyai amal yang baik, maka akan diambil keburukan orang yang kita zalimi, dosa-dosa orang yang telah kita sakiti hatinya. Keburukan mereka diberikan kepada kita. Coba kita bayangkan, itu baru satu orang yang kita zalimi. Baik itu dengan lidah kita, baik itu dengan tangan kita, baik itu yang kita sengaja. Coba kita bayangkan berapa banyak orang yang telah kita zalimi, bahkan secara tidak sengaja. Maka semua itu tidak akan luput daripada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada pendengar sekalian agar umur yang telah Allah berikan kepada kita di dalam dunia ini yang singkat, agar harta yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini sebagai titipan, agar tubuh yang Allah berikan kepada kita hari ini, tangan, kaki, mata, telinga, kita pergunakan kepada tempat yang memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak dosa yang ditimbulkan dengan sebab mata. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dengan lidah kita, berkata kasar, bahkan memfitnah, mengadu domba. Tidak sanggup kita bayangkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang kita zalimi saja, belum tentu kita sanggup untuk menghadapinya. Coba kita bayangkan ratusan bahkan ribuan orang terkadang kita sudah menzalimi mereka, sudah membuat hati mereka menjadi sakit. Bahkan kita mengambil hak-hak mereka dalam keadaan zalim. Oleh sebab itu, hidup yang singkat ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Hablum minallah kita bagus, hablum minannas, di antara sesama manusia kita pun bagus. Insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq ila aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.